Saya, seorang mahasiswa Indonesia bernama Langit Ramadan, akan menemukan cerita hidup yang sama sekali tak pernah saya bayangkan di tempat yang hampir seluruhnya tertutup es. Saya datang ke negeri yang sunyi ini hanya dengan satu tujuan, menyelesaikan studi dan pulang membawa kebanggaan untuk keluarga. Tapi ternyata, di balik dinginnya Greenland, ada kisah yang jauh lebih hangat dari yang pernah saya bayangkan. Kisah tentang mimpi, keberanian, dan seseorang yang perlahan mengubah cara saya melihat dunia. Semua itu dimulai dari sini. Angin malam itu terasa menggigit wajah saya ketika berdiri di luar gedung kampus. Salju berjatuhan pelan, tapi hati saya justru terasa jauh lebih berat daripada udara yang minus belasan derajat. 3 bulan lagi visa kamu harus diperpanjang, Langit. Kalau risetmu belum menunjukkan progres, ini bisa jadi masalah. Kalimat dari profesor siang tadi terus terngiang di kepala saya. Saya menatap layar laptop yang masih menyala di ruang belajar kampus yang hampir kosong. Data penelitian saya tentang perubahan es laut masih berantakan. Grafiknya tidak stabil. Model perhitungannya bahkan ditolak oleh supervisor saya. Kalau ini gagal, beasiswa saya bisa dicabut. Saya menutup laptop perlahan. Saat itulah saya sadar. Semua tekanan ini ternyata bermula dari hari pertama saya tiba di Greenland. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari ketika pesawat kecil yang saya tumpangi akhirnya mendarat di Bandara Nuuk. Dari jendela pesawat, saya melihat hamparan putih yang terasa seperti dunia lain. Gunung es besar berdiri di kejauhan, laut tampak gelap, dan rumah-rumah kecil berwarna cerah terlihat seperti titik-titik di tengah salju. Saya benar-benar sampai di sini, gumam saya pelan. Saya masih ingat pesan ibu sebelum berangkat dari Bandung. Langit, jangan lupa sholat, jangan lupa makan, dan jangan merasa sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi jujur saja, saya tetap merasa sendirian. Hari-hari pertama di kampus terasa aneh. Mahasiswa di sini datang dari berbagai negara, Denmark, Norwegia, Kanada, bahkan Jepang. Bahasa Inggris menjadi bahasa sehari-hari, tapi aksen mereka sering membuat saya harus berpikir 2 kali sebelum menjawab. Saya tinggal di asrama internasional yang kecil tapi hangat. Heater di kamar bekerja hampir tanpa henti karena suhu di luar bisa mencapai minus 20 derajat saat malam. Rutinitas saya sederhana. Bangun pagi, berjalan kaki ke kampus melewati salju, masuk lab penelitian es laut, lalu menghabiskan waktu berjam-jam membaca jurnal ilmiah. Kadang saya bekerja part-time di kafe kecil dekat kampus, sekadar mencuci gelas atau membantu membuat kopi. Pemilik kafe sering bercanda, "Langit, kamu mahasiswa paling jauh dari rumah di sini." Saya hanya tersenyum. Padahal jauh di dalam hati, saya memang sering merasa sangat jauh dari rumah. Suatu malam setelah shift di kafe selesai, saya berjalan pulang melewati jalan kecil yang dipenuhi lampu jalan redup. Salju terus turun, membuat kota terlihat seperti lukisan yang bergerak perlahan. Saat itulah, saya melihat seseorang berdiri di dekat dermaga kecil. Seorang perempuan. Rambut hitamnya tertiup angin Arktik, dan jaket tebal berwarna biru tua membuatnya hampir menyatu dengan gelapnya malam. Dia sedang menatap laut yang dipenuhi bongkahan es. Saya sebenarnya ingin langsung berjalan pulang. Tapi entah kenapa, langkah saya berhenti. Perempuan itu menoleh. Mata kami bertemu. Dia tersenyum kecil. "Cold night, ha?" Aksen Inggrisnya lembut. Saya mengangguk canggung. "Ya, very cold." Dia tertawa pelan. "Tapi kamu bukan orang sini, kan?" Saya sedikit terkejut. "Kelihatan ya?" "Kelihatan sekali," katanya sambil tersenyum. "Orang lokal tidak akan berdiri kaku seperti kamu kalau kena angin seperti ini." Saya ikut tertawa kecil. "Saya Langit, dari Indonesia." Dia mengangguk pelan. "Saya Ivalu." Nama itu terdengar asing tapi indah. Angin laut berhembus lebih kuat, membuat salju berterbangan di sekitar kami. Saya tidak tahu kenapa. Tapi percakapan sederhana malam itu terasa berbeda. Seolah-olah Greenland yang selama ini terasa sunyi, tiba-tiba menjadi sedikit lebih hangat. Kami berbicara cukup lama malam itu. Tentang kampus. Tentang kehidupan di Greenland. Tentang bagaimana saya masih sering salah memakai sepatu salju. Ivalu tertawa ketika saya menceritakan itu.
Kalau kamu salah sepatu di musim dingin, kamu bisa jatuh setiap 5 langkah. Sudah terbukti, jawab saya. Kami tertawa bersama. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Greenland, saya merasa tidak sendirian. Tapi, saya belum tahu satu hal. Pertemuan sederhana di dermaga bersalju malam itu ternyata akan mengubah banyak hal dalam hidup saya. Karena beberapa minggu setelah pertemuan itu, saya akan menemukan sesuatu tentang Ivalu yang sama sekali tidak saya duga. Sesuatu yang membuat saya harus memilih antara mimpi saya di Greenland atau tetap berjalan bersama perempuan yang baru saja saya kenal di negeri yang dipenuhi es ini. Salju turun jauh lebih deras malam itu. Angin dari Laut Arktik membuat udara terasa seperti pisau yang mengiris wajah. Saya berdiri di depan gedung laboratorium kampus dengan jantung berdegup tidak karuan. Email dari profesor baru saja masuk 1 jam yang lalu. Langit, kita perlu bicara besok pagi. Data risetmu bermasalah. Kalimat itu pendek, tapi cukup membuat kepala saya penuh dengan kemungkinan buruk. Kalau penelitian saya gagal, beasiswa saya bisa dicabut. Kalau beasiswa dicabut, saya harus pulang sebelum lulus. Saya menatap layar laptop sekali lagi di ruang lab yang hampir kosong. Grafik perubahan es laut yang saya teliti tampak kacau. Model perhitungannya tidak stabil. Angkanya melonjak turun seperti tidak masuk akal. Kenapa hasilnya begini? Gumam saya pelan. Saya mengusap wajah dengan kedua tangan. Mata terasa berat. Sudah 3 malam saya hampir tidak tidur. Tapi semua tekanan ini sebenarnya bermula dari satu hal yang jauh lebih sederhana. Tapi ternyata semua itu berawal dari beberapa hari setelah saya pertama kali bertemu Ivalu di dermaga. Sejak malam itu, entah bagaimana kami mulai sering bertemu. Kadang tidak sengaja, kadang memang direncanakan. Nuuk bukan kota besar, jadi wajah yang sama mudah sekali bertemu lagi. Suatu sore, saya sedang duduk di kafe tempat saya bekerja part-time. Di luar jendela, salju turun tipis seperti debu putih yang melayang. Saya sedang mengelap gelas ketika pintu kafe terbuka. Angin dingin masuk bersama seseorang yang sangat saya kenal. Ivalu. Dia melepas sarung tangan tebalnya dan melihat ke arah meja kasir. Lalu matanya berhenti pada saya. "Langit?" katanya sedikit terkejut. Saya tersenyum. "Ivalu, kamu suka kopi juga?" Dia berjalan mendekat. "Semua orang di Greenland suka kopi. Itu cara kami bertahan hidup di musim dingin." Saya tertawa kecil. Saya membuatkan secangkir kopi panas untuknya. Dia duduk di kursi dekat jendela, memandang laut yang dipenuhi bongkahan es. Saya ikut duduk di seberangnya setelah shift saya sedikit sepi. "Kamu kuliah di jurusan apa?" tanya saya. "Arctic Culture and Society," jawabnya. Saya mengangguk. "Jadi kamu belajar tentang budaya Greenland dan tentang bagaimana budaya kami bertahan di tengah perubahan iklim." Dia menatap saya sebentar. "Bukankah itu juga yang kamu teliti?" Saya mengangguk pelan. "Ya, saya meneliti perubahan es laut di wilayah Arktik." Ivalu menatap laut di luar jendela. "Kamu tahu, waktu saya kecil, es laut di dekat desa nenek saya jauh lebih tebal dari sekarang." Nada suaranya berubah sedikit serius. "Sekarang, banyak pemburu tradisional kesulitan karena es terlalu tipis." Saya terdiam. Penelitian saya tiba-tiba terasa jauh lebih nyata. Selama ini saya hanya melihat angka, grafik, data satelit. Tapi bagi Ivalu, itu adalah kehidupan nyata keluarganya. "Maaf kalau penelitian saya membuat hal-hal seperti itu terasa seperti angka," kata saya pelan. Ivalu menggeleng. Justru sebaliknya, dunia perlu orang seperti kamu. Dia tersenyum hangat. Kalau tidak ada yang meneliti ini, orang-orang di luar sana mungkin tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di Greenland. Saya tidak tahu kenapa, tapi kata-kata itu terasa sangat berarti. Sejak hari itu, kami semakin sering bertemu. Kadang kami berjalan menyusuri pelabuhan kecil Nuuk, kadang kami duduk di perpustakaan kampus sambil mengerjakan tugas masing-masing. Kadang Ivalu mengajari saya kata-kata dasar dalam bahasa Greenland. "Kanok ipit," katanya suatu hari.
Apa itu? Itu artinya apa kabar? Saya mencoba mengucapkannya. Nok, Ipit? Ivalu tertawa. Lumayan, tapi aksenmu masih sangat Indonesia. Saya ikut tertawa. Hari-hari di Greenland yang sebelumnya terasa sunyi perlahan berubah. Ada seseorang yang membuat kota es ini terasa sedikit lebih hidup. Tapi suatu malam, sesuatu terjadi. Saya sedang berjalan pulang dari kampus ketika melihat Ivalu berdiri di luar gedung akademik. Dia terlihat sedang berbicara dengan seorang pria yang lebih tua. Pria itu tinggi, berwajah keras, dan mengenakan jaket nelayan tebal. Nada suaranya terdengar marah, meskipun saya tidak mengerti bahasa Greenland yang mereka gunakan. Ivalu terlihat mencoba menjelaskan sesuatu, tapi pria itu menggeleng keras. Lalu saya mendengar satu kata yang diucapkannya dalam bahasa Inggris dengan jelas. Foreigner, orang asing. Saya langsung tahu kata itu ditujukan kepada saya. Pria itu akhirnya pergi dengan langkah cepat. Ivalu berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya melihat saya. Ekspresinya berubah kaget. Langit, kamu sudah lama di sini? Saya mendekat sedikit. Siapa dia? Ivalu terlihat ragu. Itu ayah saya. Saya terdiam. Ayahmu? Dia mengangguk pelan. Ayah saya tidak terlalu suka. Saya sering bersama mahasiswa internasional. Kenapa? Ivalu menarik napas panjang. Dia takut budaya kami perlahan hilang. Angin malam berhembus lebih dingin. Saya baru menyadari sesuatu. Hubungan sederhana yang baru mulai tumbuh ini mungkin tidak akan semudah yang saya kira. Tapi masalah yang sebenarnya belum muncul. Karena beberapa minggu setelah malam itu, profesor saya akan memberi kabar yang bisa menghancurkan seluruh masa depan saya di Greenland. Angin pagi di Nuuk terasa jauh lebih tajam dari biasanya. Salju yang turun semalaman masih menempel di jendela laboratorium kampus. Saya duduk di kursi depan meja Profesor Rasmussen, menunggu kalimat yang sejak tadi membuat dada saya terasa berat. Profesor menatap layar laptopnya cukup lama, sebelum akhirnya memutar kursi ke arah saya. Langit, saya sudah mengecek ulang data risetmu. Saya menelan ludah. Model prediksi as laut yang kamu buat tidak konsisten. Ada anomali besar di dataset bulan terakhir. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepala saya. Apakah itu berarti penelitian saya gagal? Tanya saya pelan. Profesor menghela napas. Belum tentu gagal, tapi kalau kita tidak bisa menjelaskan anomali itu, paper kamu tidak akan bisa dipublikasikan. Dia berhenti sebentar. Dan tanpa publikasi, beasiswa risetmu akan sangat sulit diperpanjang. Saya merasa udara di ruangan itu tiba-tiba jauh lebih dingin daripada suhu di luar. Jika beasiswa saya berhenti, semuanya selesai. Perjalanan jauh dari Bandung ke Greenland, semua pengorbanan keluarga saya, bisa berakhir begitu saja. Tapi ternyata semua tekanan ini bermula dari sesuatu yang bahkan tidak saya sadari sebelumnya. Tapi ternyata semua itu berawal dari malam ketika saya dan Ivalu berjalan menyusuri pelabuhan kecil Nuuk. Lampu-lampu kota memantul di permukaan laut yang dipenuhi pecahan es. Udara dingin membuat napas kami terlihat seperti asap tipis. Ivalu berjalan pelan di samping saya sambil memasukkan kedua tangan ke dalam saku jaketnya. Kamu terlihat lebih diam dari biasanya, katanya. Saya tertawa kecil. Saya sedang mencoba memahami data penelitian saya. Sulit? Sangat. Saya berhenti sebentar di dekat pagar dermaga. Kadang saya merasa seperti orang yang mencoba membaca bahasa yang tidak saya mengerti. Ivalu menatap laut. Es juga punya cara bercerita sendiri. Saya menoleh. Maksudmu? Dia menunjuk ke arah laut yang tampak tenang. Bagi orang luar ini hanya laut yang dingin, tapi bagi kami, setiap retakan es punya arti. Saya mulai tertarik. Keluarga saya berasal dari desa kecil di utara, lanjutnya. Ayah saya seorang nelayan dan pemburu tradisional. Saya ingat pria yang pernah saya lihat malam itu, ayahnya. Ketika saya kecil, ayah sering mengajak saya ke laut. Dia mengajari saya bagaimana membaca es. Seperti apa? Ivalu tersenyum kecil. Bentuk retakan, warna permukaan es, suara yang muncul ketika es mulai bergeser. Saya mengerutkan kening. Suara? Dia mengangguk. Es yang stabil terdengar berbeda dari es yang mulai melemah. Saya terdiam beberapa detik. Hal yang dia ceritakan terdengar seperti cerita tradisional, tapi juga seperti ilmu yang sangat detail. Menarik, kata saya. Ivalu menatap saya dengan mata serius. Pengetahuan itu sudah ada jauh sebelum satelit dan komputer. Saya tiba-tiba merasa sesuatu di kepala saya bergerak. Pengetahuan lokal. Hal yang selama ini tidak pernah saya pikirkan dalam penelitian saya.
Sejak malam itu, saya mulai sering bertanya pada Ivalu tentang pengalaman keluarganya. Tentang bagaimana pemburu Greenland membaca es laut. Tentang tanda-tanda alam yang mereka gunakan. Beberapa cerita bahkan sangat spesifik. Kalau es berwarna sedikit biru di pagi hari setelah badai, biasanya lapisannya menipis. Atau kalau angin dari timur bertiup lebih dari 2 hari, retakan besar akan muncul di daerah fjord. Awalnya saya hanya mendengarkan. Tapi, suatu malam di laboratorium, saya mulai membandingkan cerita Ivalu dengan data satelit yang saya miliki. Dan saya menemukan sesuatu. Pola. Pola yang sebelumnya tidak saya lihat. Tapi justru pola itulah yang membuat model penelitian saya menjadi kacau. Karena, pola itu tidak cocok dengan model ilmiah yang selama ini digunakan oleh penelitian Arktik. Kembali ke ruangan profesor. Langit, kata Profesor Rasmussen. Saya menegakkan badan. Kamu mengatakan bahwa ada pola baru dalam data es laut Nuuk, berdasarkan cerita tradisional? Saya mengangguk pelan. Saya sedang mencoba menghubungkannya dengan observasi lokal. Profesor menatap saya cukup lama. Ekspresinya sulit dibaca. Ini pendekatan yang berani, katanya akhirnya. Saya tidak tahu apakah itu pujian atau kritik. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya secara ilmiah, komunitas akademik tidak akan menerima itu. Jantung saya kembali berdegup kencang. Profesor melanjutkan. Saya beri kamu waktu 2 bulan. 2 bulan. Kalau kamu bisa membuktikan teori ini dengan data yang kuat, penelitianmu bisa menjadi sangat penting. Dia berhenti sebentar. Tapi kalau tidak, saya sudah tahu kelanjutannya. Beasiswa saya bisa hilang. Masa depan studi saya di Greenland bisa berakhir. Malam itu saya keluar dari gedung kampus dengan pikiran penuh. Salju turun lagi. Lampu kota terlihat redup di tengah badai salju kecil. Dan di kejauhan, saya melihat seseorang berdiri di depan gerbang kampus. Ivalu. Dia melambaikan tangan ketika melihat saya. Saya berjalan mendekat. Bagaimana pertemuanmu dengan profesor? Tanyanya. Saya menarik napas panjang. Sulit. Saya menceritakan semuanya. Tentang penelitian, tentang 2 bulan yang diberikan profesor, tentang kemungkinan saya harus pulang. Ivalu mendengarkan dengan sangat serius. Lalu dia mengatakan sesuatu yang tidak saya duga. Kalau penelitianmu tentang membaca es, kamu harus melihat tempat ayah saya bekerja. Saya terkejut. Ayahmu? Dia mengangguk. Desa kami di utara. Di sana kamu bisa melihat es laut yang sebenarnya. Saya langsung teringat ekspresi ayahnya waktu itu. Apakah ayahmu akan setuju? Ivalu tersenyum tipis. Itu masalah lain. Angin malam bertiup lebih keras. Saya menatap Ivalu. Dan untuk pertama kalinya saya sadar. Perjalanan penelitian ini mungkin bukan hanya tentang data, tapi juga tentang kepercayaan. Dan saya belum tahu satu hal penting. Perjalanan ke desa keluarga Ivalu justru akan membawa saya pada konflik yang jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Angin dari Laut Arktik terasa lebih ganas pagi itu. Salju beterbangan di jalan sempit Nuuk membuat langkah saya terasa berat setiap kali menuju kampus. Tapi yang sebenarnya membuat dada saya terasa sesak bukanlah udara dingin itu. 2 bulan. Itu waktu yang diberikan profesor kepada saya untuk membuktikan teori penelitian saya. 2 bulan untuk menyelamatkan beasiswa saya. 2 bulan untuk memastikan saya tidak pulang ke Indonesia dengan tangan kosong. Saya berdiri di depan jendela laboratorium, menatap laut yang tertutup lapisan es tipis. Komputer di belakang saya masih menampilkan grafik yang sama, data yang belum bisa saya jelaskan. Kalau kamu tidak bisa membuktikan ini, semuanya selesai. Kalimat profesor itu terus berputar di kepala saya. Tapi ternyata semua tekanan ini bermula dari keputusan yang saya buat beberapa hari sebelumnya. Tapi ternyata semua itu berawal dari percakapan saya dengan Ivalu di luar gerbang kampus malam itu. Dia berdiri di bawah lampu jalan, salju menempel di rambut hitamnya. Kalau kamu benar-benar ingin memahami es laut, katanya, kamu harus melihatnya langsung di utara. Di desa keluargamu? Tanya saya.
Ivalu mengangguk. Di sana pemburu tradisional masih membaca es seperti yang dilakukan nenek moyang kami. Saya ragu. Perjalanannya jauh. Sekitar 8 jam naik kapal kecil. Kalau cuaca bagus. 8 jam di Laut Arktik. Bagi saya, yang bahkan belum pernah melihat laut bersalju sebelum datang ke Greenland, itu terdengar gila. Tapi ayahmu sepertinya tidak terlalu menyukai saya, kata saya hati-hati. Ivalu tersenyum kecil. Dia tidak membenci kamu. Dia hanya belum percaya. Saya menatapnya. Percaya tentang apa? Bahwa orang luar bisa benar-benar peduli dengan tanah kami. Kata-kata itu membuat saya terdiam cukup lama. Saya datang ke Greenland untuk penelitian. Tapi bagi orang-orang seperti ayah Ivalu, tanah ini adalah rumah, sejarah, dan kehidupan mereka. Beberapa hari kemudian kami berdiri di pelabuhan kecil Nuuk. Pagi itu matahari muncul sebentar di balik awan abu-abu. Kapal nelayan kecil bergoyang pelan di antara bongkahan es. Saya memakai jaket musim dingin paling tebal yang saya punya. Ivalu terlihat jauh lebih santai. Dia sudah terbiasa dengan cuaca seperti ini. Siap? Tanyanya. Saya melihat laut yang luas dan dingin. Sejujurnya, tidak. Ivalu tertawa. Tenang saja, laut hari ini cukup bersahabat. Kami naik ke kapal kecil yang dikemudikan oleh seorang pria tua yang ternyata adalah teman keluarga Ivalu. Mesin kapal mulai menyala. Perlahan kami meninggalkan pelabuhan Nuuk. Semakin jauh dari kota, pemandangan berubah drastis. Gunung es besar berdiri seperti tembok raksasa di kejauhan. Laut terlihat hitam dan dalam. Sesekali anjing laut muncul di permukaan sebelum menyelam kembali. Saya berdiri di sisi kapal sambil mencoba menahan rasa mual. Masih hidup? Tanya Ivalu sambil tersenyum. Saya mulai meragukan keputusan hidup saya. Jawab saya. Dia tertawa keras. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa kami ke sebuah desa kecil yang hampir tersembunyi di antara fjord es. Rumah-rumah kayu berwarna merah dan kuning berdiri di atas tanah berbatu. Asap tipis keluar dari cerobong rumah. Tempat itu terasa sangat berbeda dari Nuuk. Lebih sunyi, lebih sederhana. Begitu kami turun dari kapal, beberapa anak kecil berlari melewati kami sambil tertawa. Seekor anjing husky menggonggong dari kejauhan. Ini desa tempat saya tumbuh, kata Ivalu. Saya menatap sekeliling. Tempat itu terasa seperti dunia lain. Tapi langkah saya tiba-tiba berhenti ketika melihat seseorang berdiri di depan salah satu rumah. Pria tinggi dengan wajah keras. Ayah Ivalu. Dia menatap saya tanpa senyum. Ivalu berjalan mendekat. Ata-ata, katanya pelan, memanggil ayahnya dalam bahasa Greenland. Pria itu menjawab singkat. Mereka berbicara sebentar dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Saya hanya berdiri di belakang, merasa seperti orang asing yang tidak diundang. Beberapa detik kemudian, ayah Ivalu akhirnya menatap langsung ke arah saya. Dia berbicara dalam bahasa Inggris yang kaku. Jadi kamu mahasiswa dari Indonesia? Saya mengangguk sopan. Ya Pak. Dia menyilangkan tangan. Kamu datang jauh ke sini hanya untuk melihat es. Saya mencoba menjelaskan. Saya sedang meneliti perubahan es laut di wilayah Arktik. Pria itu mendengus pelan. Kalian para peneliti selalu datang dengan komputer dan teori. Dia menunjuk ke laut yang dipenuhi es. Tapi laut ini sudah kami kenal jauh sebelum kalian datang. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Lalu ayah Ivalu mengatakan sesuatu yang membuat saya benar-benar terkejut. Kalau kamu ingin memahami es, dia menunjuk ke arah laut. Besok pagi ikut saya melaut. Saya menatapnya kaget. Melaut? Dia mengangguk. Kita lihat apakah kamu benar-benar ingin belajar atau hanya ingin menulis laporan. Angin dingin berhembus lebih kuat di desa kecil itu. Saya menatap laut yang luas di depan kami. Saya tidak pernah melaut di tempat seperti ini. Tapi entah kenapa, saya merasa kesempatan ini terlalu penting untuk dilewatkan. Saya akhirnya mengangguk. Saya ikut. Ayah Ivalu menatap saya beberapa detik, lalu dia berkata singkat, "Kita berangkat sebelum matahari terbit." Saya mengira itu akan menjadi perjalanan penelitian biasa. Saya salah, karena perjalanan melaut keesokan harinya akan membawa saya pada kejadian yang hampir membuat saya tidak pernah kembali ke kampus lagi. Angin pagi itu terasa jauh lebih tajam dari biasanya. Langit masih gelap ketika saya membuka pintu rumah kayu keluarga Ivalu.
Udara dingin langsung menerpa wajah saya seperti gelombang es. Jam di pergelangan tangan saya menunjukkan pukul 4 pagi. Di kejauhan Laut Arktik terlihat seperti hamparan hitam yang dipenuhi potongan es besar. Lampu kecil dari kapal nelayan bergoyang pelan mengikuti ombak. Saya menarik jaket tebal lebih rapat. Ini mungkin keputusan paling nekat yang pernah saya buat sejak datang ke Greenland. Suara langkah berat terdengar dari belakang. Ayah Ivalu sudah berdiri di ambang pintu rumah. Wajahnya tetap keras seperti malam sebelumnya. "Kita berangkat sekarang," katanya singkat. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Saya mengangguk. Beberapa menit kemudian kami sudah berada di kapal kecil yang sama seperti kemarin. Mesin dinyalakan, dan perlahan kami meninggalkan desa yang masih tertidur. Ivalu juga ikut bersama kami. Dia duduk di bagian belakang kapal sambil memperhatikan laut dengan tenang. Sementara saya berusaha tidak terlihat panik. Angin laut jauh lebih keras daripada yang saya bayangkan. Ombak kecil menghantam sisi kapal, membuat tubuh saya harus terus menjaga keseimbangan. Ayah Ivalu berdiri di kemudi dengan ekspresi serius. Kami melaju cukup lama tanpa banyak bicara. Hanya suara mesin kapal dan angin yang memenuhi udara. Beberapa saat kemudian, Ayah Ivalu mematikan mesin kapal. Laut tiba-tiba menjadi sunyi. Kami berada di tengah hamparan es laut yang luas. Bongkahan es kecil bergerak perlahan mengikuti arus. Ayah Ivalu menunjuk ke arah permukaan es. "Kamu lihat warna itu?" Saya menatap dengan saksama. Permukaan es di satu area terlihat sedikit lebih biru daripada yang lain. "Saya melihatnya," jawab saya. "Itu es yang mulai menipis," katanya. Saya terkejut. "Bagaimana Anda tahu?" Dia berlutut di tepi kapal, lalu mengambil tongkat panjang yang berada di dalam kapal. Dia mendorong tongkat itu ke arah es. Suara retakan kecil terdengar. "Dengar itu," katanya. Saya mengangguk. Itu suara es yang sudah kehilangan kekuatannya. Saya langsung teringat cerita Ivalu beberapa minggu lalu, tentang bagaimana pemburu Greenland membaca es dari warna dan suara. Saya membuka tas kecil yang saya bawa dan mengambil kamera serta alat pencatat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar melihat sendiri apa yang selama ini hanya saya dengar sebagai cerita. Ayah Ivalu melanjutkan menjelaskan beberapa tanda lain, tentang arah retakan es, tentang bagaimana angin mempengaruhi pergerakan lapisan es, tentang suara halus yang muncul sebelum es pecah. Semua itu terasa seperti pelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Suara retakan keras terdengar dari arah kanan kapal. Krek. Kami semua langsung menoleh. Sebuah retakan panjang muncul di permukaan es tidak jauh dari kapal kami. Air laut hitam terlihat mengalir di celah retakan itu. Ayah Ivalu langsung berdiri. "Arus berubah," katanya cepat. Wajahnya yang sebelumnya tenang sekarang terlihat sangat serius. "Kita harus pergi dari sini." Dia menyalakan mesin kapal. Tapi sebelum kapal sempat bergerak jauh, retakan lain muncul di depan kami. Krek, krak. Potongan es besar mulai bergerak saling menjauh. Air laut mulai masuk di antara bongkahan es itu dengan arus yang kuat. Saya merasakan jantung saya berdetak sangat cepat. "Apa ini berbahaya?" tanya saya. Ayah Ivalu menatap sekeliling dengan cepat. Ini lebih cepat dari biasanya. Mesin kapal meraung ketika dia mencoba memutar arah. Tapi arus laut mulai membawa bongkahan es bergerak lebih cepat. Beberapa potongan es besar bahkan hampir menabrak sisi kapal. Saya memegang sisi kapal erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Greenland, saya benar-benar merasa takut. Ivalu berdiri di samping ayahnya. "Atata, kita harus keluar lewat sisi barat?" Ayahnya mengangguk. Dia memutar kemudi kapal dengan cepat. Kami bergerak di antara celah-celah sempit di antara bongkahan es yang terus bergerak. Suara gesekan es terdengar keras di sekitar kapal. Setelah beberapa menit yang terasa seperti sangat lama, akhirnya kami berhasil keluar dari area retakan itu. Kapal meluncur ke laut yang lebih terbuka. Ayah Ivalu mematikan mesin sebentar. Dia menatap ke arah laut di belakang kami. Retakan es itu sekarang terlihat jauh lebih besar. Saya masih mencoba menenangkan napas. "Itu hampir saja," kata saya. Ayah Ivalu tidak langsung menjawab.
Dia menatap saya beberapa detik. Lalu untuk pertama kalinya sejak saya tiba di desa, ekspresinya sedikit berubah. "Kamu tetap berdiri," katanya. Saya bingung. Maksudnya? Kebanyakan orang kota akan panik tadi. Dia mengangguk kecil. "Setidaknya kamu tidak melompat ke laut." Ivalu tertawa kecil di belakang saya. Saya akhirnya ikut tertawa, meskipun jantung saya masih berdegup keras. Beberapa menit kemudian ayah Ivalu berkata sesuatu yang sama sekali tidak saya duga. "Kamu melihat sendiri bagaimana es berubah." Saya mengangguk. Dia melanjutkan. "Sekarang kamu tahu kenapa penelitianmu penting." Saya menatapnya kaget. Ayah Ivalu akhirnya menghela napas panjang. "Mungkin kamu memang datang ke Greenland bukan hanya untuk angka di komputer." Angin laut kembali berhembus dingin. Kapal kami perlahan kembali menuju desa. Saya merasa perjalanan pagi ini telah mengubah sesuatu. Bukan hanya dalam penelitian saya, tapi juga dalam cara ayah Ivalu melihat saya. Namun saya belum tahu satu hal. Peristiwa retakan es tadi ternyata menyimpan petunjuk penting. Petunjuk yang akan membuat penelitian saya justru mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah saya bayangkan tentang perubahan Arktik. Angin siang itu berhembus pelan di desa kecil tempat keluarga Ivalu tinggal. Langit Arktik tampak cerah, tapi pikiran saya justru terasa penuh dengan hal-hal yang belum bisa saya pahami. Laptop saya terbuka di atas meja kayu kecil di kamar tamu rumah keluarga Ivalu. Layar menampilkan grafik data es laut dari satelit yang saya unduh sebelum datang ke desa ini. Saya memperbesar peta area tempat retakan es terjadi pagi tadi. Koordinatnya saya tandai dengan cepat. Lalu saya membuka catatan yang saya buat di kapal. Warna es sedikit kebiruan, suara retakan halus sebelum pecah, arus laut berubah tiba-tiba. Semua detail yang diajarkan ayah Ivalu pagi tadi mulai saya masukkan ke dalam model penelitian saya. Dan sesuatu mulai terlihat. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya sadari. Tapi ternyata semua ini berawal dari percakapan sederhana setelah kami kembali dari laut. Tapi ternyata semua itu berawal dari kami duduk di ruang makan rumah keluarga Ivalu. Meja kayu dipenuhi sup ikan hangat yang baru dimasak oleh ibunya. Uap panas dari mangkuk sup terasa seperti penyelamat setelah perjalanan panjang di laut dingin. Ayah Ivalu duduk di seberang saya. Dia tidak banyak bicara, tapi ekspresinya tidak lagi sekeras sebelumnya. "Kamu mencatat semua yang kamu lihat di laut?" tanyanya. Saya mengangguk. Saya mencoba memahami pola retakan es yang terjadi tadi. Dia menyendok supnya perlahan. Retakan seperti itu semakin sering terjadi beberapa tahun terakhir. Saya langsung mengangkat kepala. Sering, Ivalu ikut menatap ayahnya. "Dulu es di daerah itu stabil sampai akhir musim dingin," lanjutnya. "Sekarang kadang retak bahkan sebelum musim semi." Saya langsung membuka buku catatan. Apakah ayah tahu kapan perubahan itu mulai terasa? Ayah Ivalu berpikir sebentar. Mungkin sekitar 7 atau 8 tahun lalu. Saya hampir menjatuhkan sendok saya. 7 tahun lalu. Itu hampir persis dengan waktu ketika beberapa penelitian internasional mulai melaporkan percepatan pencairan es Arktik. Tapi laporan itu tidak pernah menjelaskan perubahan pola retakan lokal seperti yang saya lihat hari ini. Saya tiba-tiba merasa seperti menemukan potongan puzzle yang hilang. Setelah makan siang, saya langsung kembali ke laptop. Ivalu duduk di samping saya, memperhatikan layar. "Kamu terlihat seperti orang yang baru menemukan sesuatu," katanya. Saya mungkin memang baru menemukannya. Saya memperbesar grafik perubahan suhu laut bawah permukaan. Data satelit menunjukkan sesuatu yang aneh. Arus laut hangat dari Atlantik ternyata mulai masuk lebih jauh ke wilayah fjord dekat desa ini. Arus hangat itu membuat lapisan es dari bawah menjadi lebih tipis. Itulah sebabnya retakan bisa muncul tiba-tiba meskipun permukaan es terlihat stabil. Saya menatap layar dengan napas tertahan. Ini masuk akal. Ivalu mendekat sedikit. "Apa yang kamu temukan?" Saya menunjuk grafik. Retakan yang kita lihat tadi pagi mungkin bukan hanya karena cuaca. Lalu, arus laut hangat sedang naik ke daerah ini. Ivalu terkejut. "Itu buruk ya?" Saya mengangguk pelan. Kalau benar, berarti perubahan es di Greenland mungkin lebih cepat dari yang diperkirakan para peneliti. Saya tiba-tiba sadar sesuatu. Cerita ayah Ivalu tentang perubahan es ternyata cocok dengan data ilmiah yang saya kumpulkan. Pengetahuan tradisional dan sains modern saling melengkapi. Untuk pertama kalinya sejak penelitian saya bermasalah, saya merasa menemukan arah baru.
Malam itu saya bekerja hampir tanpa berhenti. Laptop saya dipenuhi grafik baru. Modal penelitian saya diperbaiki menggunakan data lapangan yang saya kumpulkan hari ini. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika akhirnya saya menyelesaikan simulasi pertama. Saya menekan tombol run. Komputer memproses data selama beberapa menit. Lalu hasilnya muncul di layar. Saya menahan napas. Model baru itu stabil. Tidak ada lagi anomali liar seperti sebelumnya. Saya hampir tidak percaya. Saya langsung berdiri dari kursi. Ivalu, dia yang sedang membaca buku di sofa langsung menoleh. Ada apa? Saya menunjuk layar laptop dengan wajah tidak percaya. Model penelitian saya berhasil. Ivalu berdiri dan berjalan mendekat. Serius? Saya mengangguk. Data dari pengalaman ayahmu membantu menjelaskan anomali yang selama ini membuat penelitian saya gagal. Ivalu tersenyum lebar. Berarti kamu bisa menyelesaikan penelitianmu? Saya mengangguk lagi. Kalau semua ini benar, penelitian ini bahkan bisa menjadi jauh lebih penting dari yang saya bayangkan. Kami saling menatap beberapa detik. Saya bisa melihat kebanggaan di wajahnya. Tapi di saat yang sama, saya juga melihat sesuatu yang lain. Kekhawatiran. Kamu akan kembali ke Nook setelah ini? Tanyanya pelan. Saya mengangguk. Profesor saya harus melihat hasil ini. Ivalu menunduk sebentar. Saya akhirnya menyadari sesuatu. Penelitian ini mungkin menyelamatkan masa depan akademik saya. Tapi, itu juga berarti saya mungkin akan semakin sibuk dengan dunia penelitian. Dan jarak antara saya dan kehidupan Ivalu bisa semakin besar. Namun ternyata konflik yang sebenarnya belum muncul. Karena beberapa hari setelah saya kembali ke kampus Nook, profesor saya akan memberi kabar yang bukan hanya mengubah penelitian saya, tapi juga masa depan saya di Greenland. Angin musim dingin kembali menyelimuti kota Nook ketika saya akhirnya turun dari kapal kecil yang membawa saya kembali dari desa keluarga Ivalu. Pelabuhan terlihat lebih ramai dibanding biasanya, tapi pikiran saya hanya tertuju pada satu hal. Laptop di tas saya berisi hasil penelitian yang bisa menentukan masa depan saya. Model baru yang saya buat di desa itu mungkin menjadi kunci untuk menyelamatkan beasiswa saya. Atau sebaliknya, jika profesor menolak pendekatan yang saya gunakan, semua usaha ini bisa berakhir sia-sia. Saya berjalan cepat menuju kampus, melewati jalan kecil yang dipenuhi salju. Bangunan laboratorium berdiri seperti biasa, sunyi, dingin, dan penuh tekanan akademik. Beberapa mahasiswa internasional sedang berdiskusi di lorong, tapi saya hampir tidak memperhatikan mereka. Saya langsung menuju ruang kerja Profesor Rasmussen. Pintu kantornya sedikit terbuka. Saya mengetuk pelan. Masuk. Suara profesor terdengar dari dalam. Saya membuka pintu dan berdiri di depan mejanya. Profesor Rasmussen menatap saya di atas kacamatanya. Langit, kamu akhirnya kembali dari desa di utara itu. Saya mengangguk. Saya membawa sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan anomali data penelitian saya. Profesor memberi isyarat agar saya duduk. Baik, tunjukkan. Saya membuka laptop dan mulai menjelaskan tentang retakan es yang kami lihat di laut, tentang warna es yang berubah, tentang cerita ayah Ivalu tentang perubahan pola es selama beberapa tahun terakhir. Lalu saya menampilkan grafik baru yang menggabungkan data satelit dengan observasi lapangan. Profesor memperhatikan layar tanpa berkata apa-apa. Ruangan terasa sangat sunyi. Jantung saya berdetak semakin cepat setiap detik. Setelah hampir 10 menit melihat grafik dan model simulasi saya, profesor akhirnya bersandar di kursinya. Ini menarik, katanya pelan. Saya tidak berani menyimpulkan apapun dari nada suaranya. Profesor menunjuk grafik arus laut di layar. Kamu mengatakan bahwa arus hangat dari Atlantik masuk lebih jauh ke fjord kecil di utara Greenland? Ya. Dan kamu menemukan indikasinya dari pengalaman pemburu lokal? Saya mengangguk. Profesor terdiam beberapa saat. Lalu dia berkata sesuatu yang membuat saya benar-benar terkejut. Langit, kalau model ini benar, penelitianmu bisa menjadi salah satu studi penting tentang perubahan lokal es laut Arktik. Saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Profesor melanjutkan. Kebanyakan penelitian hanya menggunakan data satelit. Tapi kamu menggabungkannya dengan pengetahuan lokal. Dia mengangguk pelan.
Itu pendekatan yang sangat jarang dilakukan. Harapan mulai muncul di dalam dada saya. Tapi, lanjut Profesor. Kata itu langsung membuat jantung saya kembali tegang. Untuk membuktikan teori ini, kita perlu data lebih besar. Saya menunggu kelanjutannya. Profesor membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah map. Universitas sedang bekerja sama dengan tim penelitian internasional yang akan melakukan ekspedisi Arktik musim semi ini. Saya mengerutkan kening. Ekspedisi? Profesor mengangguk. Kapal penelitian akan berlayar menyusuri beberapa wilayah fjord di Greenland Utara. Dia menatap langsung ke arah saya. Saya ingin kamu ikut. Saya terdiam beberapa detik. Ikut ekspedisi Arktik. Bagi seorang mahasiswa seperti saya, itu kesempatan yang sangat besar. Profesor melanjutkan. Kalau kamu bisa mengumpulkan data lapangan selama ekspedisi itu, kita bisa membuktikan model penelitianmu secara ilmiah. Saya langsung tahu apa artinya. Jika penelitian ini berhasil, karier akademik saya bisa benar-benar terbuka. Bahkan mungkin lebih dari yang saya bayangkan ketika pertama datang ke Greenland. Tapi ada satu hal yang langsung terlintas di pikiran saya. Ivalu, ekspedisi seperti itu pasti memakan waktu lama. Berapa lama ekspedisinya? Tanya saya. Profesor membuka catatan di map. Sekitar 3 bulan di laut. 3 bulan. Itu hampir 1 musim penuh. Profesor menatap saya dengan serius. Langit, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Saya tahu dia benar. Ekspedisi penelitian Arktik adalah impian banyak mahasiswa di bidang saya. Saya mengangguk perlahan. Saya bersedia ikut. Profesor tersenyum kecil. Bagus, kita akan mulai mempersiapkan semuanya minggu depan. Saya keluar dari kantor profesor dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, masa depan akademik saya terlihat semakin cerah. Penelitian saya mungkin benar-benar bisa memberikan kontribusi penting. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang terasa berat di hati saya. Malam itu saya berjalan menuju Pelabuhan Nuuk, tempat pertama kali saya bertemu Ivalu. Angin dingin kembali berhembus dari laut. Beberapa menit kemudian, saya melihatnya berdiri di dekat dermaga. Seolah-olah tempat itu memang menjadi titik pertemuan kami. Ivalu tersenyum ketika melihat saya. "Kamu sudah kembali?" Saya mengangguk. "Ada kabar dari Profesor?" Saya menarik napas pelan. "Ada." Saya menceritakan semuanya. Tentang model penelitian yang diterima, tentang kemungkinan penelitian ini menjadi penting, dan tentang ekspedisi Arktik selama 3 bulan. Ivalu mendengarkan dengan tenang. Tapi ketika saya selesai berbicara, dia tidak langsung menjawab. Angin laut membuat rambutnya bergerak pelan. Akhirnya dia berkata dengan suara lembut, "Jadi, kamu akan pergi jauh lagi?" Saya tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa detik berlalu. Lalu Ivalu berkata sesuatu yang membuat saya benar-benar terdiam. "Langit, ada sesuatu yang belum pernah saya ceritakan kepadamu." Saya menatapnya bingung. "Apa itu?" Ivalu menatap laut gelap di depan kami. Lalu dia berkata pelan, "Setelah musim dingin ini, saya mungkin tidak akan tinggal di Greenland lagi." Angin laut malam itu berhembus lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu pelabuhan Nuuk memantul di permukaan air yang dipenuhi bongkahan es kecil. Saya berdiri di samping Ivalu, mencoba memahami kalimat yang baru saja keluar dari mulutnya. Setelah musim dingin ini, saya mungkin tidak akan tinggal di Greenland lagi. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang menekan dada saya tiba-tiba. "Tidak tinggal di Greenland?" ulang saya pelan. Ivalu menatap laut beberapa detik sebelum menjawab. "Saya mendapat tawaran program studi di Denmark." Saya terdiam. "Universitas di Copenhagen," lanjutnya. "Program tentang perubahan budaya masyarakat Arktik." Itu sebenarnya kabar besar. Kesempatan akademik seperti itu tentu tidak datang setiap hari. Tapi di saat yang sama, saya baru saja menerima tawaran ekspedisi penelitian 3 bulan di Laut Arktik. Saya mencoba tersenyum. "Itu kabar bagus, kan?" Ivalu menatap saya. "Ya, seharusnya begitu." Kami berdiri cukup lama tanpa bicara. Angin membawa suara air laut yang memecah bongkahan es kecil di sekitar dermaga. Tapi ternyata semua percakapan malam itu membawa saya pada sesuatu yang jauh lebih penting dari yang saya bayangkan. Tapi ternyata semua itu berawal dari... Beberapa hari setelah percakapan kami di pelabuhan, saya kembali tenggelam dalam kesibukan di laboratorium kampus.
Persiapan ekspedisi Arktik membutuhkan banyak hal. Peralatan penelitian harus disiapkan. Model penelitian saya harus diperbaiki lagi. Proposal penelitian harus diserahkan ke tim internasional. Hari-hari saya kembali dipenuhi grafik, jurnal ilmiah, dan rapat dengan profesor. Kadang saya bahkan lupa makan siang. Suatu malam ketika saya sedang bekerja di laboratorium, ponsel saya bergetar. Pesan dari Ivalu. Kalau kamu masih di kampus, temui saya di kafe. Saya melihat jam. Sudah hampir pukul 9 malam. Saya menutup laptop dan berjalan keluar dari laboratorium. Salju turun tipis ketika saya berjalan menuju kafe kecil tempat saya dulu bekerja part-time. Lampu hangat dari dalam kafe terlihat seperti tempat perlindungan dari dinginnya kota. Ketika saya masuk, Ivalu sudah duduk di meja dekat jendela. Dia memegang secangkir kopi panas. Saya mulai berpikir kamu sudah pindah tinggal di laboratorium, katanya sambil tersenyum. Saya hampir saja melakukannya. Saya duduk di seberangnya. Kami berbicara tentang banyak hal malam itu. Tentang rencana ekspedisi saya, tentang program studi yang mungkin akan diambil Ivalu di Denmark, tentang desa kecil tempat keluarganya tinggal. Kadang percakapan kami terasa ringan. Kadang terasa sangat serius. Pada satu titik, Ivalu menatap saya dengan ekspresi yang berbeda. Langit, kamu tahu kenapa saya ingin belajar di Denmark? Saya menggeleng. Karena saya ingin memahami bagaimana budaya kecil seperti kami bisa bertahan. Dia menunjuk ke arah laut di luar jendela. Perubahan iklim tidak hanya mengubah es. Itu juga mengubah kehidupan orang-orang di sini. Saya mengangguk. Itulah yang saya lihat di desa ayahmu. Ivalu tersenyum kecil. Dan kamu membantu dunia melihatnya lewat penelitianmu. Saya menatapnya beberapa detik. Kadang saya merasa pertemuan saya dengan Ivalu bukan kebetulan. Seolah-olah kami datang dari dua dunia yang berbeda, tapi mencoba memahami masalah yang sama dari sisi yang berbeda. Beberapa hari kemudian saya kembali ke desa keluarganya untuk berpamitan sebelum ekspedisi dimulai. Ayah Ivalu berdiri di depan rumah kayu seperti pertama kali saya datang. Tapi kali ini ekspresinya berbeda, tidak lagi penuh kecurigaan. Kamu akan ikut kapal penelitian itu? Tanyanya. Saya mengangguk. Ya. Dia mengangguk pelan. Laut di utara tidak selalu ramah. Saya tahu. Ayah Ivalu menatap laut sebentar sebelum berkata sesuatu yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Kalau penelitianmu bisa membantu orang memahami perubahan yang terjadi di sini, itu berarti sesuatu. Saya merasa kalimat itu seperti bentuk kepercayaan yang akhirnya diberikan kepada saya. Ketika kapal kecil yang membawa saya kembali ke Nuuk mulai bergerak, saya melihat Ivalu berdiri di dermaga desa. Angin membuat rambutnya bergerak pelan. Dia melambaikan tangan. Saya membalas lambaian itu. Saat kapal semakin jauh, desa kecil itu perlahan menghilang di balik kabut laut Arktik. Beberapa hari kemudian, saya berdiri di pelabuhan Nuuk bersama tim ekspedisi penelitian. Kapal besar yang akan membawa kami ke utara terlihat seperti raksasa besi di tengah laut. Profesor Rasmussen berdiri di dekat saya. Siap untuk petualangan terbesar dalam penelitianmu, katanya. Saya menarik napas panjang. Saya siap. Tapi sebelum naik ke kapal, saya melihat seseorang berlari menuju dermaga. Ivalu. Dia berhenti beberapa langkah dari saya, sedikit terengah. Saya hampir terlambat. Saya tersenyum. Untuk apa? Dia menatap saya dengan mata yang penuh sesuatu yang sulit saya jelaskan. Untuk mengatakan sesuatu sebelum kamu pergi. Saya menunggu. Ivalu akhirnya berkata pelan. Langit. Mungkin kita akan berada di dua tempat yang sangat jauh setelah ini. Saya mengangguk pelan. Laut Arktik dan Denmark. Dia tersenyum kecil. Tapi saya harap suatu hari nanti, cerita kita tidak berhenti di sini. Angin laut berhembus kuat. Suara peluit kapal ekspedisi terdengar dari belakang saya. Tanda keberangkatan. Saya menatap Ivalu beberapa detik. Cerita ini belum selesai, kata saya. Saya akhirnya naik ke kapal penelitian itu. Kapal perlahan meninggalkan pelabuhan Nuuk.
menuju Laut Arktik yang luas. Di dermaga, saya masih bisa melihat sosok Ivalu berdiri di kejauhan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ekspedisi ini selesai. Apakah saya akan kembali ke Greenland? Apakah Ivalu benar-benar pindah ke Denmark? Atau apakah jalan hidup kami akan membawa kami kembali ke tempat yang sama suatu hari nanti? Yang saya tahu hanya satu. Perjalanan saya ke Greenland bukan hanya tentang penelitian es laut, tapi juga tentang memahami dunia dan orang-orang yang hidup di dalamnya. Dan jauh di dalam hati saya masih menyimpan satu pertanyaan. Apakah suatu hari nanti, saya dan Ivalu akan bertemu lagi di tempat yang sama di bawah langit Arktik ini? Angin Arktik mengguncang kapal penelitian yang saya tumpangi ketika kami mulai meninggalkan perairan dekat Nuuk. Laut terlihat luas dan gelap, dipenuhi bongkahan es yang perlahan bergerak mengikuti arus. Saya berdiri di dek kapal dengan jaket tebal dan sarung tangan besar. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, tapi pikiran saya justru dipenuhi oleh satu bayangan. Ivalu. Sosoknya yang berdiri di dermaga tadi pagi masih jelas di kepala saya. Dia tersenyum ketika kapal mulai bergerak menjauh, tapi saya tahu ada banyak hal yang tidak sempat kami katakan. Tapi perjalanan ini tidak memberi banyak waktu untuk memikirkan hal-hal pribadi. Tapi ternyata semua perasaan yang saya rasakan di kapal ini bermula dari satu kenyataan yang baru saya sadari beberapa hari kemudian. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari ketiga ekspedisi. Kapal penelitian kami sudah jauh memasuki wilayah utara Greenland. Di sekeliling kapal hanya ada laut gelap dan lapisan es yang terlihat seperti dunia tanpa akhir. Tim peneliti di kapal terdiri dari ilmuwan dari berbagai negara. Ada ahli oseanografi dari Norwegia, ahli glasiologi dari Kanada, ahli klimatologi dari Jepang. Saya adalah anggota tim paling muda di kapal itu. Tugas saya adalah mengumpulkan data tentang perubahan es laut di beberapa fjord yang sudah dipetakan sebelumnya. Pagi itu saya berada di ruang kontrol bersama dua peneliti senior, ketika sonar kapal mulai menunjukkan sesuatu yang aneh. Arus hangat di bawah permukaan meningkat, kata salah satu peneliti sambil menunjuk layar. Saya langsung mendekat. Grafik suhu air laut terlihat naik beberapa derajat di area yang kami lewati. Itu persis seperti yang ditunjukkan oleh model penelitian saya. Jantung saya langsung berdetak lebih cepat. Ini sesuai dengan prediksi saya, kata saya pelan. Peneliti Norwegia di samping saya mengangkat alis. Kamu yang membuat model itu? Saya mengangguk. Dia menatap layar beberapa detik sebelum berkata, kalau ini benar, perubahan es di wilayah ini bisa jauh lebih cepat dari perkiraan. Kalimat itu membuat saya langsung teringat pada desa kecil tempat keluarga Ivalu tinggal. Jika arus hangat terus meningkat, es laut di wilayah itu bisa semakin tidak stabil. Itu berarti, kehidupan nelayan dan pemburu di sana bisa berubah drastis. Penelitian ini tiba-tiba terasa jauh lebih penting. Hari-hari berikutnya di kapal dipenuhi aktivitas penelitian tanpa henti. Kami menurunkan sensor ke laut untuk mengukur suhu air. Kami memetakan ketebalan es menggunakan radar. Kami mengambil sampel air laut dari kedalaman berbeda. Setiap data baru yang muncul justru semakin mendukung model yang saya buat. Profesor Rasmussen bahkan memanggil saya ke ruang kerjanya di kapal suatu malam. Langit, katanya sambil menunjuk grafik di layar. Data dari ekspedisi ini hampir sempurna mendukung teorimu. Saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Profesor melanjutkan, kalau semua ini kita publikasikan, penelitianmu bisa menjadi salah satu referensi penting tentang perubahan es laut Arktik. Saya merasakan sesuatu yang aneh di dada saya. Bangga, tapi juga sedikit kosong. Karena di saat yang sama, saya mulai menyadari sesuatu. Ekspedisi ini membuat saya semakin dekat dengan impian akademik saya, tapi juga membuat jarak antara saya dan kehidupan di Greenland semakin besar. Suatu malam saya berdiri sendirian di dek kapal. Langit Arktik terlihat luar biasa. Cahaya aurora mulai muncul seperti tirai hijau yang bergerak pelan di langit malam. Pemandangan itu begitu indah sampai saya hampir lupa betapa dinginnya udara di luar. Saya mengambil ponsel dari saku jaket. Sinyal di wilayah ini sangat lemah, tapi kadang masih bisa mengirim pesan singkat. Saya membuka pesan terakhir dari Ivalu. Semoga laut memperlakukanmu dengan baik. Saya tersenyum kecil. Saya mengetik balasan.
penelitianku berjalan baik. Tapi laut di sini membuatku sering mengingat Greenland dan kamu. Pesan itu akhirnya terkirim beberapa menit kemudian. Saya tidak tahu kapan dia akan membacanya. Mungkin beberapa jam, mungkin beberapa hari. Beberapa hari setelah itu, kapal penelitian kami akhirnya menyelesaikan pengumpulan data utama. Kami mulai kembali menuju Nuuk. Di ruang rapat kecil kapal, Profesor Asmussen berbicara kepada seluruh tim. Data dari ekspedisi ini sangat luar biasa. Dia menatap saya. Sebagian besar temuan penting kita berasal dari model penelitian yang dikembangkan Langit. Beberapa peneliti lain mengangguk. Saya merasa sedikit canggung dengan perhatian itu. Profesor melanjutkan, universitas kemungkinan akan menawarkan program doktoral bagi Langit setelah ini. Saya benar-benar tidak menyangka mendengar itu. Program doktoral, artinya saya bisa melanjutkan penelitian di Greenland selama beberapa tahun ke depan. Semua impian akademik saya tiba-tiba terasa sangat dekat. Beberapa hari kemudian, kapal akhirnya kembali mendekati pelabuhan Nuuk. Saya berdiri di dek kapal, melihat kota kecil itu perlahan muncul di kejauhan. Tapi ada satu hal yang langsung saya pikirkan, Ivalu. Apakah dia masih di Greenland? Atau dia sudah pergi ke Denmark seperti yang dia rencanakan? Ketika kapal akhirnya merapat di pelabuhan, saya langsung melihat sekeliling dermaga. Banyak orang berdiri menunggu tim ekspedisi kembali. Mahasiswa, staf universitas, penduduk lokal. Tapi saya belum melihat wajah yang saya cari. Saya turun dari kapal dengan perasaan campur aduk. Lalu tiba-tiba seseorang memanggil nama saya. Langit. Saya menoleh cepat. Dan di antara kerumunan orang di dermaga, saya melihat Ivalu berdiri di sana. Tersenyum. Saya berjalan mendekat. Kamu kembali, katanya. Saya mengangguk. Kamu belum pergi ke Denmark? Ivalu menggeleng pelan. Saya menunda keberangkatan saya. Saya terkejut. Kenapa? Ivalu menatap saya beberapa detik. Lalu dia berkata sesuatu yang membuat jantung saya berdetak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saya ingin tahu, apakah kamu akan tetap tinggal di Greenland setelah semua ini? Angin sore berhembus pelan di pelabuhan Nuuk ketika saya berdiri di depan Ivalu. Kapal penelitian yang baru saja membawa saya pulang masih terikat di dermaga. Orang-orang di sekitar kami sibuk menyambut para peneliti yang kembali dari ekspedisi Arktik. Tapi bagi saya, dunia terasa berhenti beberapa detik. Saya ingin tahu, apakah kamu akan tetap tinggal di Greenland setelah semua ini? Kalimat Ivalu tadi masih terngiang di kepala saya. Saya menatapnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia maksud. Kamu menunda keberangkatan ke Denmark? Tanya saya. Ivalu mengangguk pelan. Beberapa minggu. Kenapa? Dia menarik nafas perlahan sebelum menjawab. Karena saya ingin tahu, apakah kamu akan pergi atau tetap di sini? Pertanyaan itu terasa jauh lebih berat dari yang saya bayangkan. Beberapa hari setelah itu, kehidupan saya kembali dipenuhi aktivitas kampus. Data ekspedisi Arktik sedang dianalisis oleh tim internasional. Grafik, peta suhu laut, dan laporan awal mulai disusun untuk publikasi ilmiah. Suatu pagi saya kembali dipanggil ke kantor Profesor Asmussen. Profesor berdiri di dekat jendela, memegang beberapa lembar laporan. Langit, saya sudah melihat seluruh data dari ekspedisi. Saya menunggu dengan tenang, meskipun jantung saya berdetak lebih cepat dari biasanya. Profesor menaruh laporan itu di meja. Model penelitianmu terbukti sangat akurat. Saya menahan nafas. Profesor melanjutkan, penelitian ini akan kita kirim ke jurnal internasional bulan depan. Saya hampir tidak percaya mendengar itu. Tapi profesor belum selesai. Universitas juga sudah menyetujui sesuatu. Saya menatapnya bingung. Apa itu? Profesor tersenyum kecil. Kami menawarkanmu posisi PhD researcher di sini. Saya benar-benar terdiam. Program doktoral. Itu berarti beberapa tahun ke depan saya bisa terus melakukan penelitian tentang perubahan es Arktik. Itu juga berarti hidup saya akan tetap berada di Greenland. Profesor menatap saya dengan serius. Ini kesempatan besar, Langit. Saya mengangguk perlahan. Saya sangat menghargainya. Tapi setelah keluar dari kantor profesor, langkah saya terasa lebih lambat dari biasanya. Saya berjalan menuju pelabuhan kecil yang sudah sangat familiar bagi saya. Tempat pertama kali saya bertemu Ivalu. Angin laut membawa aroma asin yang khas. Bongkahan es kecil masih mengapung di permukaan air. Dan seperti kebetulan yang aneh, Ivalu sudah berdiri di sana. Dia tersenyum ketika melihat saya. Saya punya firasat kamu akan datang ke sini. Saya berdiri di sampingnya. Kamu benar.
Kami menatap laut beberapa saat sebelum saya akhirnya berkata, "Profesor menawarkan saya program PhD." Ivalu menoleh. "Itu luar biasa. Saya harus tinggal di Greenland beberapa tahun lagi kalau saya menerima tawaran itu." Ivalu menatap laut lagi. Angin membuat rambutnya bergerak pelan. "Dan kamu akan menerimanya?" Saya tidak langsung menjawab. "Dulu saya datang ke Greenland hanya untuk belajar," kata saya pelan. "Saya tidak pernah membayangkan hidup saya akan berubah sejauh ini." Ivalu tersenyum kecil. "Greenland memang sering melakukan itu pada orang." Saya tertawa ringan. Beberapa detik berlalu. Lalu saya bertanya sesuatu yang sejak lama ada di kepala saya. "Bagaimana dengan kamu?" Ivalu menghela napas perlahan. "Saya tetap akan pergi ke Denmark." Saya mengangguk pelan. "Itu kesempatan besar untukmu." Dia menatap saya dengan mata yang hangat. "Tapi Greenland akan selalu menjadi rumah saya." Kami berdiri cukup lama tanpa bicara. Angin laut terus berhembus. Suara air memecah bongkahan es kecil di sekitar dermaga. Akhirnya Ivalu berkata, "Langit, kita mungkin akan berjalan di jalan yang berbeda setelah ini." Saya mengangguk. "Ya, tapi itu tidak berarti cerita ini harus berakhir." Saya menatapnya. "Benar." Ivalu tersenyum. "Suatu hari nanti, penelitianmu mungkin membawa kamu ke banyak tempat." Dia menunjuk laut di depan kami. "Dan mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi di tempat yang tidak pernah kita duga." Saya tersenyum pelan. "Mungkin di Greenland, atau mungkin di Denmark, atau mungkin di tempat lain di dunia yang sedang berubah." Ivalu tertawa kecil. Kami akhirnya berjalan perlahan meninggalkan dermaga. Langit Arktik mulai berubah warna menjadi jingga keemasan ketika matahari tenggelam di balik pegunungan es. Beberapa minggu kemudian, kehidupan kami benar-benar berubah. Saya resmi memulai program doktoral di Universitas Nuuk. Penelitian tentang arus hangat dan perubahan es laut Arktik menjadi fokus utama pekerjaan saya. Sementara itu, Ivalu berangkat ke Denmark untuk memulai studinya tentang budaya masyarakat Arktik. Kami tidak lagi berada di kota yang sama, tidak lagi berjalan bersama di dermaga yang sama setiap malam. Tapi setiap kali saya berdiri di pelabuhan Nuuk dan melihat laut Arktik yang luas, saya selalu teringat satu hal. Perjalanan saya ke Greenland bukan hanya tentang es, bukan hanya tentang penelitian, tapi juga tentang seseorang yang mengajari saya bahwa memahami dunia tidak selalu dimulai dari laboratorium. Kadang itu dimulai dari percakapan sederhana di tepi laut yang dingin. Dan jauh di dalam hati saya tahu satu hal. Cerita saya dan Ivalu mungkin belum benar-benar selesai. Karena di dunia yang terus berubah ini, siapa yang tahu di mana dua orang dari tempat yang sangat jauh akan bertemu lagi suatu hari nanti.